Nih kalian bisa lihat quad pole ya, quad pole ya. Oke. Sip. Halo semuanya, balik lagi di channel Ko Daniel. Motor apa ini namanya? Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja. Guys, ya banyak banget yang nanyain, Bang gimana kelanjutan progresnya Similea? Sampai di video-video gua yang lain yang nggak berkaitan dengan Similea ataupun motor-motor 2 tak, kayak di Simeka gua nih, banyak yang nanyain, nungguin progresnya Similea. Oke guys, jadi sekarang nih di malam minggu ya guys ya, akhirnya gua nemuin ide dan ya ini cukup lancar lah menurut gua, karena dari tadi siang, ini kan udah malam, dari tadi siang gua udah berjalan nih projectnya Similea, dan sekarang ini di malam ini sebenarnya tinggal perakitannya aja guys. Tapi sebelum perakitan gua mau jelasin dulu apa sih yang akan berubah dari Similea untuk saat ini. Oke guys, pertama-tama di sini ya gua naik OS lagi guys. Jadi ini blok yang sebelumnya itu ya, YP3 tuh guys ya. YP3. Di sini gua naik OS ke RXS, ini RXS 300, RXS 200 maksud gua. Jadi ini speknya udah spek di 56 ya, 56 mm. Kalau untuk di Fish Air, ini ukuran Fish Air standar tuh di ukuran piston di OS 400 ya guys ya. Jadi ya memang ini udah terakhir banget guys. Jadi kalau di bagian liner ini ada yang bermasalah gitu ya, atau baret yang cukup dalam, udah ini nggak bisa dipakai lagi guys, karena ini udah ukuran terakhir sih menurut gua untuk amanah ya, karena nggak banyak juga tukang coulter yang berani coulter Fish Air dengan OS sebesar ini guys. Kalian bisa lihat aja nih di sini, linernya udah setipis, udah tajam banget ini guys ya. Ini tajam banget, nanti akan gua rapihin juga di bagian blok sehernya. Ya untuk pistonnya tetap gue pakai piston RXS kayak gini guys ya, NPP ini. Kemudian selanjutnya ini dia yang gue kerjain dari tadi siang ya guys ya. Akhirnya beres juga malam ini dan ini tinggal dipasang. Jadi ya seperti yang kalian lihat ini adalah intake standar gue ya, yang biasa gue pakai di karbu PWK28 gue nih. Ya jadi ini intake yang biasa gue pakai, dan sekarang gue custom. Ini gua custom, gua sambung-sambung ya. Jadilah gua bisa pakai karburator ukuran 34. Gua pakai karbu dari Nibi Racing, ini tipe silver ya. Tipe silver series dengan ukuran 34. Kayak gitu guys. Ya gua udah nggak meragukan lah ya untuk kualitas karburator Nibi Racing guys. Gua pakai PWK 28-nya aja udah lebih dari 1 tahun, bahkan mungkin udah 2 tahun guys ya pemakaian karburator PWK 28 ini. Aman-aman aja, nggak ada perubahan performa sama sekali guys. Jadi sekarang gue mau upgrade ya, ini gue upgrade menggunakan PWK 34 dari Nibi Racing silver. Kalau yang di Ninja dia pakai juga di Ninja itu yang Black Series ya. Kalau yang di Ninja gue, di si Rainbow gue itu pakai yang Black Series. Dia perbedaannya cuma di bagian ini aja nih, di bagian power jetnya. Kalau di Black Series power jetnya itu bisa diputar-putar ya, kayak gini guys. Nih ya, sama aja sih sebenarnya nih, Black Series, ini Silver Series gitu ya. Ini gue perbandinginnya supaya kalian bisa melihat secara kasat mata ya, dan gak pusing-pusing juga untuk melihat footage-nya. Kayak gini guys tuh. Ini cuma perbedaan finishing warna, terus pemanis-pemanis kayak gini ya. Tuh pemanis bawah kayak gini, ini beda. Sama ditutupnya kalau yang Black Series warnanya merah juga seperti ini guys. Tapi kalau yang silver ini ya basic aja, biasa kayak karbu pada umumnya gitu guys. Tapi menurut gua finishing dari karburator Nibi Racing ini jauh lebih baik lah daripada karburator lainnya guys. Sekali lagi ada harga, ada kualitas ya guys ya. Nah yang gue pakai ini PWK 34 Nibi Racing, dia belum ada jalur oli sampingnya. Tapi setahu gue sih untuk yang sekarang ini keluaran terbaru itu udah ada jalur oli sampingnya guys. Ya jadi ini kayaknya sih stok lama nih. Jadi belum ada jalur oli sampingnya, sama kayak yang dipasang di Rainbow gua yang Black Series juga belum ada jalur oli sampingnya. Tapi
Untuk yang sekarang ini ya, stok terbaru itu udah ada jalur oli sampingnya guys. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian yang pakai racking mungkin ya, yang masih membutuhkan jalur oli samping, karburator Nibia Racing itu jadi opsi banget sih buat kalian untuk upgrade si karburator. Nah guys, sebelum gue pasang ini ya karburatornya dan blok selernya, sebelum gue mulai perakitan, di sini gue jelasin dulu. Dan ini akan gue bedah gimana sih cara gue untuk custom si intake ini ya, supaya bisa pakai karburator PWK 34. Nih kalian bisa lihat quad pole ya, quad pole ya. Ada rahasianya guys. Tonton video ini sampai selesai pokoknya. Oke guys, di sini komponennya udah gua recas semua nih. Yang pertama gue mau jelasin intake-nya dulu deh. Intake-nya ini intake custom yang dari dulu gue pakai sampai sekarang. Ini nggak ada kebocoran sama sekali. Gue cukup salut ya sama intake ini guys. Padahal di sini udah ada retak-retak di bagian luarnya, tapi ini masih aman, nggak ada kebocoran sama sekali guys. Dan untuk intake gue ini udah gue custom menggunakan tabung induksi kayak gini ya guys ya. Ini pakai punya Novadas tabung induksinya. Gue custom kayak gini guys. Mungkin kalau kalian yang pengen coba custom kayak gini, kalian bisa cari aja video pas gue lagi custom intake ini guys. Ini yang menurut gue paling penting sih. Ini adalah ini gue pakai dari bekasan ini guys. Kalau kalian beli knalpot NXL tuh yang tipe-tipe Pro, Super Pro ya, Super Pro yang aluminium, kalian akan dapat si ininya kan, si packing aluminiumnya. Dan banyak juga sih yang jual packing aluminium kayak gini. Nah karena ini gua ada gitu ya, nggak kepake, jadi gua ada dua kebetulan. Nah di sini gua bikin kayak ini guys. Jadi kan packing tuh sebenarnya sampai sini aja nih. Fokusnya dong mana anjay. Nah jadi sebenarnya kan packing cuma segini aja nih, tipis ya. Karena gue punya dua, jadi yang satunya itu gue diakal-akalin di bengkel bubut. Jadi supaya nanti ini fungsinya kan untuk pegangan kleman si karbu ya guys ya. Jadi supaya punya tapakan yang cukup lebar gitu, karena kalau sedikit kayak gini itu pasti lemah banget. Nah jadi nanti kan nih si tapakan karbunya tuh ya, nih jadi kayak gini guys tuh ya. Jadi udah cukup banget dengan di custom kayak gini gitu guys. Nah untuk bagian dalamnya sini, untungnya dari bawaan si packing knalpot ini udah pas guys. Jadi nanti dipasang kayak gini nih. Si almunya itu akan dipasang seperti ini ya. Tuh, gokil, keren kan? Ini tuh kayak yang udah ada jalannya aja gitu guys. Jadi fungsi si aluminium ini adalah untuk memperkuat si bagian karetnya guys. Karena kalau nggak dikasih lebihan sepanjang 1 sentian guys ya, nanti dia ketika diklem akan meleot gitu guys ya. Akan akan mengecil karena ketekan sama si bagian kleman karbunya ini guys. Jadi di sini membutuhkan 3 buah kleman ya, karena ini sambung menyambung gitu ya. Nah yang pertama klemannya itu untuk di bagian sini guys, tuh ya. Jadi untuk di bagian sini, itulah fungsinya kenapa si bagian almunya itu dibikin menjorok lebih panjang ke dalam, supaya nggak ngempes ya si karetnya ya, nggak kejepit, nggak mengecil ketika dikencengin oleh si klemannya kayak gini. Nah jadi ini posisinya nanti akan seperti ini. Kemudian kalau udah kayak gini, ini kan lebihannya nih seperti yang udah gua rencanakan. Di sini baru membutuhkan karet intake ya guys ya. Ini untuk ukuran 34. Jadi ini yang kecilnya untuk di bagian sini sebenarnya harusnya sih sama ya, ukuran depan belakangnya harusnya sama, tapi berhubung nggak ada, jadi yaudah dapatnya yang kayak gini. Karena ini karetnya elastis ya, bukan yang keras banget, jadi ini masih bisa dipasang ke sini guys. Nah jadi nanti ini dipasang ke sini untuk diklem lagi gitu guys ya. Kemudian diklem, kasih kleman lagi gitu kan. Jadi membutuhkan 3 buah klem. Nanti kalau udah diklem baru masuk si karbunya kayak gini, tek kayak gitu guys. Oke, mungkin akan terlalu panjang ya durasinya kalau gue ngejelasin secara detail guys. Tapi secara garis besar, almu ini adalah salah satu kunci utama dari customan ini semua guys. Karena ini adalah penghantar atau jembatan antara intake dengan si karbunya guys gitu ya.
Oke, jadi nanti akan gue jelasin apa-apa aja yang nanti akan gue rubah gitu guys. Seperti ini hasil sedikit custom gua. Jadi di sini dibikin nyorong gitu ya, kayak velocity, cuma sedikit doang, tuh ya, di bagian ujung sini supaya meminimalisir turbulensi bahan bakar ya guys ya. Karena kalau tadi tuh dia terlalu tebal gitu, jadi mungkin kalau ada bahan bakar masuk dia akan nabrak gitu. Dan ini ya udah sedikit oke lah ya, walaupun masih ada dikit-dikit tapi nggak sebanyak tadi guys. Dan langsung aja nih, gue mau langsung proses perakitan. Mungkin kalau untuk blok seher nggak ada gimana-gimana gitu guys. Mungkin nanti akan lebih fokus ke pemasangan karburatornya ya. Gimana posisinya, apakah dia terlalu dengak atau enggak, kita lihat nanti. Jadi sekarang gue mau rapihin dulu blok sehernya guys. A few moments later. Bagian blok seher sekarang udah terpasang. Sekarang speknya Similea pakai seher ukuran 56 mm guys. Intake karetnya ini udah gue pasang duluan karena ya terlalu lama lah kalau step by step banget gitu ya guys ya. Nah sekarang gue mau langsung pasang cincinnya nih ya, almunya ke dalam sini. Di sini gue nggak gunain lem sama sekali ya guys ya. Jadi ya semoga aja nggak ada kebocoran gitu. Oke. Sip, untuk cincinnya udah. Kemudian pasang klemnya dulu guys. Ini gue mentokin aja untuk bagian bawahnya nih ya, supaya dia kuat gitu guys. Karetnya, jadi semua klem-klemannya dipasangnya belakangan aja ya. Nah menurut gue segini udah cukup sih. Lanjut ke kleman yang kedua. Lo bisa sekencang mungkin. Kenapa dites sekencang mungkin? Supaya tahu nih si karet-karet ini presisi atau enggak. Takutnya kalau nggak dikencengin banget gitu ya, dia akan gampang jatuh. Karena kalau misalkan kita kencengin banget nih si karetnya nggak gerak, berarti kan napaknya itu sempurna guys ya, napak si karetnya. Berikutnya karburator ya. Ini gue pakai yang silver series ya. Apakah dia akan mantap atau enggak guys? Ini dia the moment of truth-nya ya. Bagaimana si kondisinya pas dipasang. Duh. Gua ya namanya ini ya guys ya, coba-coba gitu ya. Ini gua kasih oli deh, biar ini, biar agak gampang dimasukinnya. Ini belum buat setting juga karburatornya karena gua mau tahu posisinya kayak gimana ini si karburator guys. Oke. Oke, posisinya kurang lebih seperti ini guys ya. Untuk bagian cuk dia nggak mentok, aman. Dan kayaknya cover kipas ini aman juga guys. Cover kipas juga ini lumayan tinggi. Untuk posisinya ini nggak terlalu dangak juga guys. Jadi posisinya bahkan lebih landai daripada pas gue pakai PWK 28 ya, tanpa ada sambungan karet ini. Nah dengan adanya sambungan karet ini posisinya sedikit lebih landai nih. Gokil. Ini sih pas banget ya posisinya. Oke guys, udah terpasang ya si karburator PWK 34 nya. Kayak gini guys. Ini karburatornya belum gua setting ya. Gue mau ngetes kebocoran dulu. Oke, aman ya. Biasanya kalau dia bocor nanti akan mati guys. Sekarang gua lagi kuras oli samping guys. Udah jam 10 malam ya guys ya. Di sini gua nggak bisa setting motor ini, nggak bisa blayar juga
Dan ya intinya untuk video kali ini pemasangan karburator PWK34 Nibi Racing bisa terpasang nih ke Simelea dengan kondisi intake standar custom ya guys ya. Semoga aja dengan video gua kali ini bisa menginspirasi teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang iseng ya tangannya pengen acak-acak motornya gitu ya, kayak gua kayak gini nih. PWK34 dipasang ke motor bebek ya, Turkish Air ya. Salah satu racunnya sih si Yura ya guys ya. Yura tuh pakai PJ34, jadi gua nggak mau kalah guys. Gua mau coba eksperimen pakai PWK34-nya Nibi Racing. Dan ternyata tampilannya juga masih oke menurut gua, nggak terlalu dangak ya. Justru ini lebih landai daripada gua pakai PWK28 gua yang ini. Ini jadi jauh lebih landai karena ada sambungan-sambungannya itu yang bikin posisi karbunya lebih landai sedikit guys. Pelampungnya disetting lagi atau enggak, kalau ditanya kayak gitu sebenarnya ini nggak ada yang diubah ya. Untuk bagian pelampungnya paling gue cuma setting manjet sama pilot jetnya aja guys. Untuk pilot jet sebenarnya udah gue ganti bawaan karburatornya itu di 32, sekarang gue ganti ke 50 guys. Dan ya lagi-lagi di sini gue belum tahu ini settingannya pas atau enggak, karena gue nggak bisa setting di jam segini guys ya, karena bisa mengganggu banget. Apalagi udah pakai karburator sebesar ini, gue yakin suaranya lebih ganas lagi sih. Jadi pantengin aja video gue berikutnya, mungkin ketika gue test ride nanti akan gue jelasin masalahnya, ada masalah lagi atau enggak, settingannya gimana, manjat pilotnya juga kayak gimana. Nanti kan akan gue jelasin di next video ya, atau mungkin pas gue lagi NR-NRan gitu ya pakai Simelea ini guys. Untuk teman-teman yang mau beli karburator PWK34 kayak Simelea ini, kalian bisa aja cek ada di keranjang di bawah sini guys. Kalian langsung check out aja di bawah. Dan disitu juga gue sematin beberapa spare part pendukung motor kebut kalian ya guys ya. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe pastinya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. God bless you all. Bye-bye.